Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Rania Sabita dari kelompok 3 akan membahas tentang sistem politik dan pembangunan ekonomi Taiwan. Pertama-tama kita harus tahu latar belakang negara ini. Jadi, Taiwan itu adalah sebuah pulau di kawasan Asia Timur yang memiliki luas sebesar 33.572 km persegi. Ibu kotanya adalah Taipei. Di negara ini penduduknya ada sebanyak 23,69 juta jiwa yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa sehari-hari. Mayoritas penduduk ini beretnis Tionghoa karena ada pengaruh kebudayaan Cina di sini. Tapi ada juga etnis lain yang dibawa oleh para imigran seperti India, Filipina, bahkan Indonesia. Mayoritas agama yang dianut adalah Kristen, Konghucu, Buddha, Islam, dan masih ada yang lainnya. Negara ini menganut sistem pemerintahan republik semi-presidensial. Kepala pemerintahannya adalah presiden yang memiliki masa jabatan selama 4 tahun. Saat ini presidennya bernama Tsai Ing-wen. Taiwan ini sudah memiliki mata uang sendiri, yaitu dolar baru Taiwan. Selama satu dasawarsa ini bersama Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura memprioritaskan pembangunannya dari bidang agraria ke industri. Saat ini Taiwan ini tergolong negara maju di dataran Asia, bahkan dijuluki sebagai macan industri dunia baru dengan kemajuan ekonomi yang begitu pesat. Pendapatan per kapita negara ini sebesar 22.083 US dollar. Jadi ada banyak kontroversi seperti pertanyaan seperti apakah Taiwan ini adalah negara demokrasi yang memiliki pemerintahan sendiri dan sudah merdeka. Jadi dari artikel yang saya dapat, Taiwan ini sudah merdeka sejak tahun 1950 ketika pemerintahan nasionalis Cina dikalahkan oleh pasukan komunis dan mereka ini melarikan diri ke sana, ke Taiwan ini dari dataran Cina dan mendirikan pemerintahan untuk seluruh negara Cina di pulau itu. Tapi sejak saat itu sampai tahun 1971 PBB itu tetap menganggap Taiwan ini bagian dari Cina. Sedangkan menurut Cina sendiri menganggap pulau ini tuh dia itu provinsi yang pemberontak, bukan negara berdaulat. Jadi Taiwan ini adalah sebuah negara yang separatisme. Dia ingin memisahkan diri dari negara Taiwan ini. Beberapa tahun terakhir ini Presiden Cina yaitu Xi Jinping mendesak negara Taiwan untuk menerima bahwa pulau itu adalah bagian dari Cina dan dalam waktu lama atau sebentar mereka itu akan bergabung kembali dengan Cina, dan Cina ini memiliki hak untuk menggunakan kekuatan militer untuk itu. Sedangkan bagi Presiden Taiwan sendiri, Tsai Ing-wen itu mengatakan Beijing itu harus menerima keberadaan Taiwan, keberadaan negara ini dengan menggunakan cara damai untuk menyelesaikan perbedaan di antara mereka. Tetapi karena Presiden Xi Jinping ini mengancam akan menggunakan kekuatan militer, negara Taiwan sudah bersiap-siap dengan mempersiapkan pertahanan militernya dengan membeli lebih dari 100 tank serta sistem pertahanan udara dan rudal anti-tank dari Amerika Serikat. Dan mereka juga sudah mulai melakukan latihan militer untuk melawan serangan Cina jika hal ini terjadi. Taiwan memiliki alasan mengapa mereka ingin diakui sebagai sebuah negara yang merdeka, karena ada 8 kriteria umum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu wilayah tersebut adalah sebuah negara yang merdeka. Jadi kriterianya itu ada memiliki wilayah dengan batasan-batasan yang diakui secara internasional. Yang kedua, ada orang-orang yang tinggal di sana secara terus-menerus. 3, memiliki kegiatan ekonomi dan ekonominya itu ekonomi yang terorganisir. Yang keempat, ada
memiliki kekuatan social engineering seperti pendidikan, memiliki sistem transportasi, memiliki pertahanan yang menyediakan layanan publik dan kepolisian. Yang ketujuh adalah memiliki kedaulatan, dan yang terakhir adalah diakui secara eksternal oleh negara lain. 5 dari kriteria ini itu negara ini itu memiliki, tetapi seperti kedaulatan mereka ini nggak utuh karena Cina aja tidak menganggap mereka, dan diakui secara eksternal itu juga enggak karena Cina juga menganggap Taiwan itu sebagai provinsi bukan negara. Jadi mereka ini hanya dianggap sebagai mereka ini hanya diakui secara de facto bukan de jure. Begitu saja dari saya, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sejarah terbentuknya sistem politik di negara Taiwan. Dalam hal prakteknya, sistem politik di negara Taiwan sangat erat kaitannya dengan pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh para imigran dari daratan China pada masa kolonialisme Barat hingga pada zaman feodalisme Jepang. Mengawali sejarah politiknya pada awal abad ke-17, pemerintahan Taiwan mengalami masa kekosongan kekuasaan atau biasa disebut sebagai vacuum of power sebelum akhirnya kembali lagi dikuasai oleh China. Akan tetapi, walaupun Taiwan kembali lagi dikuasai oleh China, pemerintahan Taiwan masih dikategorikan belum efektif. Dan setelah Perang Dunia Kedua, sistem politik Taiwan ditransportasikan dari China dengan tujuan untuk mendirikan negara Republik China. Akan tetapi, pada tahun 1960, mulai terjadi adanya pergeseran perselisihan antara China dan Taiwan, di mana Taiwan mulai menganut sistem politik yang berdasarkan dengan demokrasi, terutama pada kebebasan hak individu. Singkatnya, budaya politik Taiwan telah dibentuk oleh keberagaman kebebasan hak individu dan membentuk sistem demokrasi. Tetapi sistem demokrasi yang diterapkan oleh Taiwan merupakan sistem demokrasi berbeda dari negara-negara barat lainnya, atau sistem ini biasa disebut sebagai demokrasi versi Asia, yang dimana lebih menekankan pentingnya kerja keras serta stabilitas sosial, beranggapan bahwa keluarga merupakan suatu institusi sosial yang utama, dan sistem birokrasi dalam demokrasi versi Asia juga berusaha bekerja secara efisien untuk menghindari perdebatan yang dianggap hanya akan membuang-buang waktu saja. Selanjutnya, dalam hal konstitusi yang merupakan dasar hukum untuk pembentukan dan pengaturan negara juga mengalami beberapa kali amandemen sejak tahun 1946. Dengan melakukan amandemen konstitusi, di lain sisi Taiwan juga memiliki lembaga-lembaga pemerintah yang berbeda dengan negara lainnya. Walaupun beberapa bentuk lembaga tambahan yang ada di Taiwan merupakan hasil adopsi dari negara-negara lainnya. Namun, hal ini semakin menyempurnakan pemerintahan Taiwan sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya. Selain melihat sejarah yang membentuk sistem politik dan kebudayaan politik di Taiwan yang dipengaruhi oleh banyak negara, konstitusi juga memiliki peran penting terhadap praktek politik yang terjadi di Taiwan. Setelah Perang Dunia Kedua, konstitusi yang disusun pada masa pemerintahan Chiang mencoba mengadaptasi konstitusi dari China yang merujuk pada percampuran sistem pemerintahan presidensial, parlementer, sistem pemerintahan kabinet. Namun, secara garis besar, pemerintahan nasional yang berlaku di Taiwan memiliki kekuasaan penuh untuk dapat mengatur aparat kepolisian serta militer di Taiwan. Dan pada tataran lokal, masyarakat Taiwan diberikan otonomi untuk mengatur keuangan dan juga membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan kepentingan lokal, bukan kepentingan nasional. Konstitusi Taiwan juga mengatur perlindungan kalangan minoritas sampai pemerintah menginisiasikan tindakan afirmatif demi memastikan representasi dari kalangan minoritas di parlemen. Konstitusi Taiwan juga secara detail menjelaskan tentang visi dan misi negara dalam aspek ekonomi, pertahanan, kebijakan luar negeri, jaminan sosial, serta pendidikan, di mana aspek-aspek ini sangat jarang dituliskan ataupun dijelaskan secara detail pada konstitusi negara-negara barat. Dan pada tahun 1992,
konstitusi kembali diamandemen dan mengubah beberapa poin penting seperti dalam konteks penyelenggaraan kehidupan politik di Taiwan. Di antara lain yaitu aturan pemilihan umum Majelis Nasional dan pemilihan presiden dilaksanakan sebanyak 4 tahun sekali. Kokohnya hukum di negeri yang berpenduduk lebih dari 24 juta orang ini sudah sangat melebur dengan jati diri warga negaranya, seperti transportasi umum yang datang tepat waktu, warga tak sembarangan buang sampah, tidak ada petugas parkir, bahkan warga justru secara mandiri dan jujur membayar bea parkir ke pemerintah, dan masih banyak lagi ketertiban dilakukan oleh masyarakat Taiwan sendiri. Mungkin hal ini bisa menjadi contoh untuk negara Indonesia. Tetapi, pada sistem politik internasional ataupun secara global, Taiwan tidak memiliki kekuatan politik setara dengan negara-negara lainnya. Tidak heran jika gerak-gerak Taiwan dalam hal ataupun dalam lingkup global sangat dipengaruhi oleh relasinya dengan dua kekuatan besar dunia seperti China dan Amerika. Dalam relasinya dengan China, secara historis, koneksi Taiwan dengan China daratan berawal saat wilayah ini ditemukan pertama kali pada periode Three Kingdom. Taiwan berkembang menjadi kekuatan modern setelah kemenangan komunis di China daratan pada tahun 1949, di mana 2 juta nasionalis China melarikan diri ke Taiwan dan mendirikan pemerintahan untuk negara China di pulau itu. Sejak saat itu hingga 1971, Taiwan diakui sebagai bagian dari negara China oleh PBB. Akan tetapi, ketika adanya perpisahan panjang dan konflik antara dua negara ini, menjadikan Taiwan dan China menempuh jalur sistem pemerintahan yang berbeda, di mana ketika China pada periode antara 1950 dan 1970-an menerapkan sistem sosialis, tetapi Taiwan memilih jalan berbeda, yaitu menerapkan sistem kapitalis. Berbeda dengan Taiwan yang lebih demokratis, sehingga kerap kali terjadinya perubahan kekuasaan yang ada di negara ini. Akan tetapi, walaupun banyak konflik-konflik yang terjadi antara China dan Taiwan, negara Republik China tetap mengatakan kepada dunia bahwa hanya ada satu China dan Taiwan merupakan bagian dari China. Dan ketika adanya perselisihan antara China dan Taiwan, ketika Taiwan tetap melabelkan dirinya sebagai negara berdaulat dan China berusaha menarik kembali Taiwan dengan menawarkan sistem yaitu satu negara dua sistem. Akan tetapi Taiwan tetap menolak pengadopsian sistem tersebut dan menolak bergabung kepada China, karena di lain sisi Taiwan beranggapan bahwa China bukan negara yang demokratis dan China juga memiliki sejarah hak asasi manusia yang sangat buruk, sehingga hingga saat ini Taiwan masih menganggap bahwa diri mereka merupakan suatu negara yang berdaulat dan memisahkan diri dari China. Tetapi China tetap menganggap mereka sebagai suatu bagian dari negara China dan menganggap Taiwan sebagai suatu negara yang pembangkang. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi Taiwan sebelum masa transisi. Nah, pada tahun 1895, berdasarkan perjanjian Shimonoseki, Taiwan diserahkan kepada Jepang. Nah, dari hal ini Taiwan mengalami masa di mana Taiwan ketergantungan terhadap teknologi industri yang ditandai dengan dibukanya akses pasar dengan dunia luar dan pembangunan sarana fisik seperti jalan rel kereta api, pembangkit generator listrik, pemberlakuan supremasi hukum, dan peningkatan pendidikan dan kesejahteraan umum. Nah, pada masa kepemimpinan Chiang Kai-shek, Taiwan berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi yang sesuai dengan tahapan perencanaannya. Pada awalnya diberlakukan pada pendidikan dan pertanian. Pada pendidikan dibangunnya sarana prasarana pendidikan, namun dikhususkan dalam kejuruan.
seperti ekonomi, kebidanan, keperawatan, elektronik, dan industri. Kemudian, hal ini didukung dengan adanya program-program seperti Employment Vocational Training Administration atau EVTA yang kemudian menciptakan lulusan yang unggul di dalam maupun di luar Taiwan yang kemudian hampir 100% diserap oleh industri di Taiwan. Nah, pada pertanian di tahun 1945 hingga 1960-an Taiwan mengalami pelonjakan dalam pertanian modernnya di sektor tanaman sawah, kehutanan, perikanan, dan peternakan yang kemudian memberikan kontribusi besar sebesar 68,6% dalam pendapatan. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan land reform atau reformasi lahan. Reformasi lahan ini memiliki andil yang lumayan besar dalam pemerataan ekonomi domestik di Taiwan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor penting yang mendukung pemerataannya, yaitu seperti minimnya hubungan dengan kelompok-kelompok elit yang ada di Taiwan, juga melimpahnya jumlah pewaris lahan, dan besarnya kekuatan untuk menyebarkan di desa-desa tersebut. Nah, kemudian pada tahun 1953 ada juga suatu tahapan strategi pembangunan ekonomi, namun dibarengi dengan pembangunan infrastruktur atau yang lebih dikenal dengan global village atau pengalaman Taiwan. Nah, di dalam kebijakan ini ada faktor-faktor penting juga yang mendukung kebijakan ini, seperti modernisasi perdesaan yang menyebar luas dan penguatan industri kecil dan menengah, sehingga menciptakan penguatan pada ekonomi real rakyat yang mampu bersaing dengan dunia internasional. Kemudian pada tahun 1960-an Taiwan sempat mengalami krisis karena kecilnya daya serap pasar domestik dan kebijakan substansi impor yang mencapai batas maksimal, sehingga diperlukannya perubahan-perubahan terhadap kebijakan ekonomi Taiwan sebelumnya, sehingga pemerintah Taiwan membuat kebijakan, salah satunya yaitu pendalaman industrialisasi, yaitu kebijakan yang secara horizontal berusaha untuk memperbaiki aspek-aspek program industrialisasi untuk mencapai efisiensi yang lebih baik. Nah, dalam kebijakan ini juga menjanjikan tercetusnya generasi-generasi baru yang lebih terdidik dan berwawasan luas dan mempunyai posisi tawar-menawar yang lebih baik bagi Taiwan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pada tahun 1980-an Taiwan dapat melepaskan diri dari persoalan keterbelakangannya dengan biaya dari tabungan domestik dan membuat cadangan devisa negara yang melimpah, serta dapat mengekspor barang-barang modal, teknologi, dan satuan paket perencanaan pabrik ke negara yang terbelakang. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Saya akan menjelaskan sistem politik atau sistem pemerintahan negara Taiwan pada era sekarang atau setelah masa transisi. Berdasarkan sejarah terbentuknya negara Taiwan, dapat kita ketahui bahwa Konstitusi negara Taiwan telah diundangkan sejak 1 Januari 1947. Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, yaitu sebagai dasar bagi Taiwan untuk menjadikan pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, pemerintahan Taiwan telah mengalami 7 kali revisi konstitusi, yaitu pada tahun 1991, 1992, 1994, 1997, 1999, 2000, dan 2005.
Dalam hal ini, salah satu konsekuensi penting tersebut ialah pemerintahan Taiwan mengakui yurisdiksinya, yaitu hanya untuk daerah yang berada di bawah kekuasaannya, dan juga presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Terbukti dengan terpilihnya Tsai Ing-wen yang berasal dari Partai Progresif Demokratik yang terpilih sebagai presiden Taiwan sejak tahun 2016 dengan perolehan suara 60 kursi dari 113 kursi. Hal inilah yang menandakan babak baru bagi pemerintahan Taiwan. Namun perlu diketahui bahwa presiden dan wakil presiden tersebut dipilih secara langsung hanya untuk 1 kali masa jabatan, yaitu selama 4 tahun, tetapi dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan tambahan. Dalam pemerintahan negara Taiwan yang sekarang, presiden sebagai kepala negara sekaligus panglima angkatan bersenjata yang berwenang untuk menjadi representatif negara Taiwan dalam hubungan luar negeri, serta berhak untuk menunjuk Perdana Menteri sekaligus 5 cabang utama pemerintahannya atau sering disebut dengan Yuan. Pemerintahan pusat terdiri dari presiden, Perdana Menteri, dan 5 cabang pemerintahan atau Yuan tersebut. Sedangkan pemerintahan daerah terdiri dari 6 kota otonom, 13 kabupaten, serta 3 kota otonom dengan status hierarki atau sama dengan kabupaten. 5 cabang pemerintahan tersebut ialah: yang pertama adalah eksekutif Yuan yang berwenang untuk mengevaluasi undang-undang atau anggaran-anggaran yang berkaitan dengan militer, politik, amnesti, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah legislatif Yuan yang berwenang untuk memanggilkan presiden melakukan amandemen konstitusi. Yang ketiga adalah judicial Yuan, yaitu lembaga yang berfungsi untuk menafsirkan konstitusi atau undang-undang pemerintahan Taiwan. Yang keempat adalah examination Yuan, yaitu lembaga yang berfungsi sebagai pemeriksa pegawai negeri. Yang kelima atau yang terakhir adalah control Yuan, yaitu lembaga investigasi yang memantau cabang-cabang pemerintahan lainnya. Dalam perpolitikannya, Presiden Tsai Ing-wen masih tetap menolak keberadaan kebijakan yang digagas oleh China, yaitu One China Policy. Hal tersebut terbukti dengan Taiwan yang semakin hari semakin memperjuangkan kemerdekaannya dengan berbagai cara. Namun sebaliknya, Presiden Xi Jinping tetap menolak keberadaan Taiwan karena menganggap Taiwan adalah bagian dari kedaulatan Tiongkok. Namun hal tersebut tidak menghalangi Taiwan untuk melaksanakan pemerintahannya sesuai dengan konstitusinya. Berdasarkan konstitusi Taiwan, disebutkan bahwa Taiwan akan terus menumbuh kembangkan hubungan baik dengan negara-negara lain, mendukung kerjasama internasional, dan memastikan keadilan dan perdamaian dunia, yaitu dengan tujuan utama dari kebijakan luar negeri tersebut adalah memastikan pembangunan jangka panjang. Selain itu, dalam politik untuk menegakkan kedaulatan martabat nasional serta memajukan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintahan Taiwan beserta rakyatnya akan berkontribusi dengan secara pragmatis maupun profesional. Taiwan juga akan melakukan partisipasi dengan organisasi-organisasi dunia lainnya seperti WHO, ICAO, dan lain sebagainya, karena upaya-upaya yang dilakukan oleh Taiwan tersebut untuk mendapat dukungan dari dunia internasional. Sekarang kita akan membahas sistem ekonomi Taiwan setelah masa transisi. Jadi perubahan di Taiwan ini ditandai dengan terpilihnya presiden perempuan mereka, Tsai Ing-wen. Tsai Ing-wen merupakan pemimpin oposisi berasal dari Partai Progresif Demokratik yang terpilih pada tanggal 16 Januari 2016 yang lalu. Di bawah pemerintahan Tsai Ing-wen ini, dia berkomitmen pada pendekatan diplomasi steadfast yang bertujuan untuk saling membantu dan tentunya saling menguntungkan. Kebijakan baru ini juga salah satu tujuannya itu ditargetkan pada pembangunan hubungan diplomatik dengan negara sahabat dan negara lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan demokrasi. Melalui pendekatan inilah kemudian Taiwan mengubah fokus diplomasinya dari bantuan asing satu arah menjadi dialog dua arah dengan adanya proyek kerjasama bilateral yang mempertimbangkan perkembangan industri pasar kedua negara. Di bawah kebijakan baru Taiwan yang dinamakan kebijakan baru arah selatan ini, Taiwan berupaya untuk melakukan perluasan pertukaran dengan 10 negara ASEAN, 6 negara di Asia Selatan,
Selandia Baru dan juga Australia dalam bidang ekonomi, perdagangan, pembinaan tenaga kerja, berbagi sumber daya atau resource sharing, dan jaringan regional. Tujuan jangka panjang dari kebijakan ini adalah menciptakan bentuk kerjasama yang berlandaskan pada asas saling menguntungkan. Setelah sebelumnya melalui krisis keuangan global di tahun 2009, perekonomian Taiwan yang berorientasi pada ekspor kembali terpuruk di tahun 2015. Hal utama yang menyebabkan ini adalah permintaan yang rendah bagi produk elektronik secara global buatan Taiwan. Kemudian ditambah lagi dengan jatuhnya harga minyak mentah pada saat itu. Perekonomian Taiwan pada tahun 2015 itu hanya dapat tumbuh sebesar 0,81%, dan volume perdagangan secara keseluruhan menurun hingga 13,2% di tahun yang sama, yaitu 2015. Situasi Taiwan tersebut kemudian mulai membaik pada tahun 2016 dan statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2018 ekspor dan impor Taiwan secara keseluruhan masing-masing meningkat sebesar 5,9% dan 10,4%. Sedangkan perekonomian Taiwan kemudian tumbuh hingga angka 2,63%. Survei tahunan oleh lembaga-lembaga ekonomi dunia termasuk yang dilakukan oleh Forum Ekonomi Dunia atau WEF, kemudian Satuan Intelijen Risiko Lingkungan Bisnis atau BERI, dan The Economist Intelligence Unit menempatkan Taiwan sejajar dengan negara-negara maju lainnya sesuai dengan pertumbuhan jangka panjang dan perkembangan teknologi yang dicapai oleh Taiwan. Kebijakan baru arah selatan atau NSP ini memiliki tujuan untuk menciptakan diversifikasi pasar internasional dengan memperluas hubungan dengan negara-negara anggota ASEAN, negara-negara Asia Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Untuk meningkatkan domestik dan daya saing global Taiwan, pembangunan ekonomi model baru ini menggunakan promosi program inovasi 5+2, di mana maksud dari promosi 5+2 ini adalah 5 sektor yang sedang meningkat dan bertumbuh dengan cepat, yaitu bioteknologi dan farmasi, energi hijau, pertahanan nasional, mesin pintar, dan Internet of Things, disertai dengan 2 konsep inti, yaitu ekonomi sirkuler dan paradigma baru untuk pengembangan pertanian. Di dalamnya juga termasuk program pengembangan lembah Silikon Asia di kota Taoyuan di bagian utara Taiwan. Inisiatif ini berupaya untuk menumbuhkan tenaga inti bagi pertumbuhan Taiwan di masa depan. Saat ini pemerintah Taiwan juga sedang mendorong program pembangunan infrastruktur masa depan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur nasional selama 30 tahun ke depan. Program ini terdiri atas 8 unsur utama, yaitu pembangunan rel kereta api, infrastruktur digital, lingkungan akuatik, ketahanan pangan, energi hijau, pembangunan kota dan desa, meningkatkan angka kelahiran dan fasilitas perawatan bagi anak, serta pengembangan bakat dan tenaga kerja. Selain mendorong industri inovatif, pemerintah juga berkomitmen untuk mengintegrasikan restrukturisasi industri sepenuhnya, perencanaan penggunaan lahan nasional, dan strategi pertumbuhan kawasan guna mendorong pembangunan berkelanjutan sambil mendorong penggunaan sumber daya energi hijau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.